Jadi kenaikan kasus positif mingguan sebesar 36,1%. Kenaikan kasus positif yang cukup signifikan ini terjadi 1 minggu setelah periode libur Idul Fitri. COVID di Indonesia mulai merangkak naik, padahal di minggu sebelumnya kasus positif sempat turun hingga 28%. Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah adalah 5 daerah tujuan mudik dan arus balik yang mengalami kenaikan tertinggi. Satgas COVID juga mencatat ada peningkatan kematian sebesar 13,8% yang didominasi oleh 5 daerah tujuan mudik di Sumatera dan Jawa. Alarm sudah berbunyi, Satgas menilai dampak libur panjang akan terlihat pada minggu ketiga pasca Lebaran. Lalu bagaimana dengan ibu kota? Siapkah DKI Jakarta jika terjadi lonjakan kasus COVID klaster Lebaran? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Radawe. Ngobrol kali ini, karena saya akan ketemu dengan sahabat saya akan berbicara tentang tausiah tentang sahabat. Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Jadi ada kalanya kemudian kita berteman, tapi salah dan benar kita tidak pernah ditegur. Kenapa? Karena dia cari muka. Karena khawatir kalau kemudian ditegur atas kesalahannya dia marah. Makanya kalau kamu kerja, tolong mukanya dibawa. Nah, jadi kalau sampai kantor tidak cari muka. Nah. Persahabatan dalam Islam adalah saling mengingatkan kita kepada Allah, menegur kita ketika salah dan membela kita ketika kita sehat tidak bersamanya. Teman yang baik adalah apabila kamu melihat wajahnya teringat kepada Allah. Wow. Jadi kalau melihat wajahnya langsung ingat Allah. Aku kalau lihat kamu, ya Allah. Ya Allah. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah ialah orang yang terbaik terhadap tetangganya. Hadis riwayat Hakim. Hasan Al-Basri pernah berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Sahabat bukan mereka yang menghampirimu ketika butuh, namun mereka yang tetap bersamamu ketika seluruh dunia menjauh. Maka saya sering mengatakan begini, begitu gampang kita mencari teman karena hanya untuk senang-senang, tapi begitu susah kita mencari sahabat. Persahabatan sejati itu layaknya kesehatan. Nilainya baru kita sadari setelah kita kehilangannya. Jadi kalau ada sahabat di samping kita kadang-kadang kita lupa. Tapi begitu sahabat itu pergi baru kemudian kita tahu betapa pentingnya arti sahabat. Maka kalau kemudian soal kesehatan dikatakan asyihau ala ru'usil mar'i la yaroha ilal mardo. Kesehatan itu berada di atas mahkota kepala seseorang dan tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Kamu baru sadar punya hidung kapan? Ketika kamu pilek. Nah, kalau kamu nggak pilek, maka kamu nggak pernah sadar kalau punya hidung. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kemudian diberikan karunia sahabat-sahabat yang luar biasa. Tapi kalau sahabat hari ini mohon maaf, sahabat itu tidak menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tetapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Tamu saya malam hari ini memang bukan pertama kali datang ke studio Ngobrol bareng Gus Miftah. Bahkan beliau ini adalah orang yang pertama kali saya minta hadir di edisi perdana Ngobrol bareng Gus Miftah. Saya masih ingat sekali episode perdana Gus Miftah harus menunda syuting saat itu. Kenapa? Karena saat itu Mas Anies, sahabat saya, Gubernur DKI Jakarta yang akan menjadi bintang tamu sedang berduka. Saat itu Sekda DKI Pak Saifullah Yusuf meninggal dunia karena COVID. Saya bilang waktu itu sama beliau, Mas, Gus udah minta acara kita ditunda Senin depan. Balasan dari Mas Anies, alhamdulillah, iya, suasana hati malam ini tidak pas. Inginnya ngaji baca Yasin buat almarhum. Matur nuwun pengaturannya Gus. Saya masih ingat ya, salah satu pejabat yang kalau di WA langsung respon, itu Mas Anies. Saya cuma mau bilang begini, radiasi itu bahaya. Tapi lebih berbahaya radianggep. Sing larang gitu kita kandani, itu mahal itu. Nah, bagaimana
kabar Jakarta pasca libur Lebaran? Apakah ada peningkatan kasus COVID? Kita langsung saja ngobrol bareng Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Luar biasa. Aduh. Assalamualaikum Mas Anies. Waalaikumsalam. Sehat Mas? Pangestunipun. Luar biasa. Oh, jarang-jarang kamu ketemu gubernur. Kamu orang Jakarta? Waalaikum. Oh, enggak Mas. KTP-nya mana itu Mas? Kamu Jakartanya mana? Oh, Jakarta Selatan. Selatan. Oh, punya KTP. Oh. Mas Anies sehat Mas? Pangestunipun, alhamdulillah saya waras. Desember kemarin kan Mas Anies sempat terpapar COVID, Iya. ya kan? Dan dari cerita para penyintas COVID ada yang mengalami gejala long COVID. Nah, Mas Anies termasuk long COVID apa enggak, Mas? Saya ini medium long gitu. Oh, medium long, medium long. Medium long. Masih ada gejala enggak, Mas? Jadi iya, ada pasti. Sampai hari ini? Jadi enggak, sudah lewat. Tapi pada waktu itu panjenengan kan ngirim doa juga dari Jogja ya waktu itu. Saya bilang, Siap. jadi yang dirasakan itu kehilangan penciuman, kehilangan rasa, nggak bisa merasakan. Makan apapun seperti makan tisu, nggak ada rasanya, Nggak ada rasa sama sekali nggak ada rasanya. Dan kalau orang makan tidak ada rasanya itu otot-ototnya capek. Kayak olahraga, Mas. Ngunyah itu Cuma seperti olahraga. tok, nggak ada rasa sama Nggak sekali. ada rasa, belas nggak ada rasa. Itu hampir 3 minggu mungkin udah bisa merasakan itu sama sekali. Nah ini yang disebut long COVID. Long COVID itu ketika itu letih panjang. Nah saya merasakan tapi tidak terlalu panjang. Jadi nggak bisa kemudian langsung fit langsung banyak nggak fit apa sih ngantuk. Ngantuk ya? Jadi nggak fit itu dalam artian ngantuk. Saya juga pertama kali sadar kalau waktu tahu ini ada sesuatu yang salah. Begini Gus, saya terima tamu pagi. Jam 9 pagi. Kan seger-segernya itu jam 9 pagi ya. Pas ketemu tamu itu ngantuk pol ya. Jadi ngantuk itu sampai Itu berarti masih impact-nya itu ya? enggak itu sebelum. Oh, sebelumnya. Jadi pas ngantuk itu saya bilang ini pasti ada yang salah ini. Oke. Wong mosok jam segini kok ngantuk. Dan kemudian les tidur sejam lah kira-kira. Yang tadi saya bilang itu gejala sedang. Gejala sedang ya? Ya, kalau gejala ringan, gejala atau tanpa gejala itu ya kita tentu bersyukur. Saya kebetulan kemarin OTG Tapi Mas. OTG. OTG sama OTG sekali. apa maksudnya? Orang tahu gajian Mas. Oh. Orang tanpa gejala. Nah ini ngomong Mas Anies soal COVID. Habis libur lebaran ini kan sudah lewat. Screening masuk arus balik sudah dilakukan pada pintu masuk Jakarta. Dengan dilakukan tes acak antigen. Kira-kira berhasil menekan angka nggak Mas penyebaran COVID ini? Gini, kalau kita bandingkan ya, jadi ketika musim liburan akhir tahun, itu kan tidak ada penyekatan ya. Nggak ada penyekatan. Nggak ada penyekatan. Los nggak ada- lah ya. Itu relatif los. Dan Januari, Februari itu puncak-puncaknya. Di akhir Januari, awal Februari kasus aktif di Jakarta itu sampai 26.000. 26.000. Kasus aktif itu artinya gini, orang yang sudah positif COVID, belum negatif, sedang dirawat atau isolasi. Jumlahnya 26.000. 26.000. Ya, jadi Oke. hari itu ada seperti, nah sekarang ini kita kemarin sudah turun sampai 6.000. Jadi bulan puasa kemarin itu 6.000-an. Jadi dari 26 ke 6.000 tuh banyak loh. Kalau waktu itu 26.000 ICU penuh, rumah sakit penuh, Wisma Atlet penuh. Nah sekarang turun, nah, sesudah Lebaran ini naik lagi. Setelah lebaran naik? Oke. Sekarang Naik berapa ke Mas? 9.000. Oke. Artinya ya mudah-mudahan jangan terus nih. Ya, kita nggak berharap terus. Tapi Terus langkah Pemprov? nah, kenaikan kalau ini? ini sampai 9.000-an masih secara jumlah kasus manageable. Karena kapasitas kita masih siap. Dibandingkan dulu 26.000 ya? Ya, kita udah ngalami 26.000. Jadi kalau udah ngalami 26.000 tuh ngadepin 9.000 tuh ya oke lah gitu, masih siap gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak naik lebih jauh lagi. Apa yang dikerjakan Jakarta? Satu, screening Screening di di perbatasan. pintu-pintu masuk ya? Terus yang kedua adalah screening di kampung-kampung. Jadi RT, RW itu ada gugus tugasnya. Mereka yang mudik itu harus lapor. Lalu di sana kita siapkan fasilitas untuk tes antigen. Bahwa yang divaksin yang usianya di atas 40 dulu. Di atas 40 tahun. 40 tahun.